Ketika kita tahu ciri-ciri manhaj salaf, maka kita akan bisa membedakan mana yang manhaj salaf, mana yang bukan manhaj salaf. Di antara ciri-ciri manhaj salaf adalah manhaj ini sangat menitik beratkan kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Ini ciri-ciri manhaj salaf yang paling kelihatan. Manhaj ini bertumpu pada ajakan atau penerapan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ini adalah inti dari ajaran Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti Islam. Tauhid. Kalau antum ingin tahu apakah orang ini bermanhaj salaf ataukah tidak, lihatlah bagaimana perhatiannya terhadap tauhid. Bagaimana pengingkarannya kepada kesyirikan. Karena ini inti dari ajaran Islam. Kalau dia tidak memperhatikannya, maka ini menunjukkan ada yang tidak pas, ada yang kurang, ada yang salah dalam pemahamannya. Dakwah kepada tauhid itu adalah dakwahnya para nabi. Semua para nabi mendakwahkan tauhid. Dan tauhid ini juga merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Ini menjadi inti dari ajaran Islam. Maka tidak boleh seseorang menyepelekannya, meremehkannya, tidak memperhatikannya. Seseorang harusnya benar-benar memperhatikan tauhid dan benar-benar hati-hati terhadap kesyirikan. Di antara caranya adalah dengan mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang lurus, sehingga dia tahu mana yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai tauhid dan mana yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Dia benar-benar tahu. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk ciri-ciri manhaj salaf adalah menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar waspada dengan kebid'ahan dan hal-hal yang baru dalam agama. Ini juga ciri-ciri manhaj salaf. Orang yang bermanhaj salaf itu punya semangat tinggi dalam menerapkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu nomor satu. Tuntunan Nabi itu nomor satu. Adapun tuntunan yang lainnya, maka dilihat apakah sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah tidak. Apakah bertentangan dengan sunnah Nabi ataukah tidak. Kalau bertentangan dengan sunnah Nabi, orang yang bermanhaj salaf akan mendahulukan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bermanhaj salaf, dia sangat keras terhadap kebid'ahan. Kalau melihat bid'ah, orang yang bermanhaj salaf akan benci, akan mengingkari dalam hatinya. Saya nggak suka. Ini benar-benar sesuatu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalamnya. Tentang bid'ah Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah katakan kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan adalah kesesatan. Keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kebid'ahan. Kita sebagai orang yang bermanhaj mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama harusnya demikian. Agar umat ini benar-benar dijauhkan dari kemudaratan yang sangat besar. Kebid'ahan itu para jemaah sekalian rahimakumullah, kalau dibiarkan semakin lama semakin besar, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin berkembang. Makanya jangan heran ya, inovasi-inovasi kebid'ahan itu terus ada. Terus berkembang. Ada baru lagi, berkembang lagi. Asalnya kecil, kemudian kelihatan, kemudian tampak jelas sekali. Kebid'ahan seperti itu. Dan ini penyakit yang kronis di umat ini saat ini. Maka orang yang bermanhaj salaf
harus perhatian dalam masalah ini. Mengajak umat untuk kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat keras terhadap kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak lain karena mereka itu sangat sayang kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebid'ahan itu mudaratnya besar. Orang yang melakukan kebid'ahan, amalan bid'ahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak. Kasihan umat kalau melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Amalan mereka tidak berpahala. Ya. Amalan mereka yang tidak sesuai dengan tuntunan tersebut tidak berpahala. Padahal mereka sudah mengorbankan waktu, mereka sudah mengorbankan hartanya, mereka sudah mengorbankan tenaganya, dan juga hal-hal yang lainnya. Tapi ternyata itu semuanya sia-sia tanpa pahala. Kasihan. Makanya bentuk kasih sayang kita kepada umat ini, kita jelaskan umat. Mana yang bid'ah, mana yang sesuai dengan sunnah, untuk dijalankan sunnahnya dan ditinggalkan bid'ahnya. Masyarakat yang dipenuhi dengan kebid'ahan akan semakin jauh dengan sunnah. Disebutkan oleh salah seorang ulama, tidaklah bid'ah itu muncul dan hidup di suatu tempat kecuali sunnah akan mati di tempat itu. Iya, memang demikian. Karena memang bid'ah dan sunnah itu seperti air dengan minyak, tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa bersatu. Saya yang agak sayang ya, di banyak daerah saya mengalami sendiri. Ketika bid'ah itu hidup, maka bid'ah yang lebih dominan, sunnahnya malah semakin dipinggirkan, semakin dikalahkan. Contohnya, ini contoh sederhana. Dan Anda sering mengalami ini. Ada orang meninggal. Ada orang meninggal. Ketika orang tersebut meninggal, dan yang mengurusi jenazahnya adalah orang-orang yang bergelimang dengan kebid'ahan, cara mengurusi jenazahnya itu benar-benar cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan. Dan itu yang lebih dominan. Misalnya ya, ketika sholat, menyolati jenazah, sholatnya itu sebentar. Sholatnya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayaknya nggak baca. Atau yang dibaca sangat singkat. Padahal itulah doa untuk orang-orang yang sudah meninggal itu. Doa untuk mayit itu. Dan itu sangat penting. Tapi malah cepat sekali. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Berdoa. Setelah sholat doa. Doanya lama. Padahal doa yang lama yang mereka lakukan itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Harusnya doa yang lama itu di mana? Di sholatnya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Bagaimana yang sunnah, yang benar-benar sesuai dengan tuntunan, dilakukan dengan cepat sekali, kemudian mereka mengadakan doa setelah itu. Dan dilakukan lama. Akhirnya sunnahnya semakin terpinggirkan. Dikasih waktu sedikit. Sedangkan amalan yang baru, yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW, dikasih space yang panjang. Ketika menguburkan juga demikian. Setelah menguburkan, mereka mentalkin mayit. Lama talkin mayit itu. Setelah itu bubar. Tidak ada doa agar mayit itu diteguhkan hatinya ketika ditanya oleh mungkar dan nakir. Nggak ada. Sunnah itu hilang dengan adanya kebid'ahan yang dilakukan. Ya seperti ini. Coba di zaman ini misalnya, ada peringatan-peringatan yang kata mereka menunjukkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peringatan itu menjadi kuat, maka akhirnya orang-orang tidak mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cukup dengan acara itu sekali setahun sudah. Saya sudah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya hadir di kajian yang setiap pekan ada, setiap bulan ada, tidak mereka hadiri. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka abaikan. Karena apa? Karena kebid'ahan ini yang hidup. Maka para jamaah sekalian rahimanallah, semangatlah dalam menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingkari kebid'ahan-kebid'ahan, sampaikan kepada masyarakat. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang santun, ya, dengan bahasa-bahasa yang baik. Sampaikan perkataan-perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebid'ahan. Sampaikan perkataan para imam tentang kebid'ahan, sehingga
penjelasan kita bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kita ingin memperbaiki umat Islam agar mereka semakin dekat kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya. Ciri manhaj salaf yang ketiga. Manhaj salaf yang ketiga cirinya adalah bahwa dalam memahami agama kita kembalikan kepada pemahaman salaf. Dalam memahami agama, ya, memahami dalil-dalilnya, memahami Al-Quran dan Sunnah, manhaj salaf itu mengembalikan atau merujuk kepada pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka memahami ayat itu, bagaimana mereka memahami hadis itu, dan banyak ya penjelasan tentang perkataan para sahabat tentang ayat, perkataan para sahabat tentang hadis. Jadi jangan sampai kita memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang menyelisihi pemahaman salaf. Kalau pemahaman kita menyelisih pemahaman salaf, maka bisa dipastikan pemahaman kita yang salah. Menyelisih maksudnya bertentangan ya. Kalau pemahaman kita terhadap sebuah ayat itu bertentangan dengan pemahaman salaf, pasti pemahaman kita yang salah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memuji mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memuji mereka. Dan pujian Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan pujian yang kosong dari makna. Begitu pula pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pujian yang hampa, tanpa makna. Tidak, ada maknanya. Ketika mereka dipuji, maka pujian tersebut pasti mengarah kepada agamanya. Pasti mengarah kepada agamanya. Berarti agama mereka, agama yang paling. Pemahaman mereka tentang dalil-dalil menjadi pemahaman yang terbaik. Sehingga ketika pemahaman kita menyelisih pemahaman mereka, jelas pemahaman kita yang salah. Ini prinsip dalam manhaj salaf, mendahulukan pemahaman para salaf daripada pemahaman kita. Coba bayangkan para jemaah sekalian rahimanallah, ayat-ayat Al-Quran itu kalau difahami dengan pemahaman-pemahaman yang liar, maka akan sangat berbahaya. Orang-orang pluralis, orang-orang liberal memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka. Makanya dengan ayat Al-Quran mereka bisa mengatakan semua agama itu benar. Dengan ayat Al-Quran. Dengan ayat Al-Quran mereka bisa mengatakan orang musyrik nggak ada masalah, orang kafir nggak ada masalah. Di dalam ayat Al-Quran bukankah dikatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur? Di surat Al-Kahfi. Katakanlah bahwa kebenaran itu dari Rabb kalian. Barang siapa yang menghendaki silahkan dia beriman, barang siapa yang menghendaki silahkan dia kufur. Dipahami oleh mereka, ini kebebasan beragama. Apakah seperti itu pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat itu? Tentunya tidak demikian. Kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu kita, maka ini sangat berbahaya sekali. Dulu di masa anak kecil, ada partai-partai baru yang sangat banyak setelah reformasi. Itu ada sebagian penceramah dari sebagian partai itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyerang partai lain. Idzas sama'un fatarat, ya, ada wa idzan nujumun kadarat. Ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Ini padahal gambaran di hari kiamat nanti. Wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Dipakai untuk apa? Untuk menyerang partai-partai yang di lambangnya banyak bintangnya. Bahwa partai-partai tersebut akan runtuh dengan ayat ini, subhanallah. Ini berbahaya sekali. Memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tidak kembalikan kepada pemahaman salaf, akan sangat berbahaya sekali. Dan ini akan menimbulkan perpecahan yang sangat besar di tengah-tengah umat. Makanya untuk menyatukan umat ini, kita harus kembalikan cara kita memahami ayat dan hadis sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh apabila ada di antara kalian yang nantinya hidup setelahku, dia benar-benar akan melihat banyak sekali perpecahan. Apa pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'alaikum bisunnati, kembalilah kalian kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Ini solusi untuk perpecahan. Berarti dengan solusi ini kita bisa bersatu.
untuk menyatukan umat, ya, bukan dengan misalnya menjauhi pelajaran fikih misalnya, atau menjauhi pelajaran akidah, bukan. Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk kembali kepada sunnah beliau, kembali kepada sunnah para sahabat beliau. Ciri yang keempat di manhaj salaf adalah ajakan untuk kembali kepada ilmu, lalu mengamalkan dan menyebarkannya. Kembali kepada ilmu, lalu mengamalkan dan menyebarkannya. Ini ciri khas manhaj salaf. Makanya orang-orang yang bermanhaj salaf itu semangat untuk menghadiri kajian ilmiah. Kalau dia tidak bisa menghadiri kajian ilmiah karena kesibukannya, dia semangat untuk mendengarkan kajian-kajian ilmiah di tempat dia berada. Karena ilmu itu penting. Umat Islam itu umat iqra. Bacalah. Membaca itu pintu ilmu. Ini inti dalam Islam. Kaum muslimin jangan seperti kaum Nasara yang mereka punya amalan yang banyak tapi tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Makanya termasuk yang dikeluhkan oleh para pengikutnya itu, agama ini itu membolehkan semuanya. Agama tersebut itu membolehkan semuanya. Pamer dibolehkan. Transgender akhirnya dibolehkan oleh mereka. Karena memang tidak punya dasar ilmu. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu banyak beramal tapi tanpa dasar ilmu. Kita umat Islam jangan sampai demikian. Kita harus mendasari amalan-amalan kita dengan ilmu. Ilmu yang sahih, yang berdasarkan dalil-dalil yang kuat, terutama amaliyah-amaliyah yang kita lakukan setiap hari. Wudu, bagaimana wudu sesuai dengan sunnah Nabi. Salat, bagaimana salat sesuai dengan sunnah Nabi. Menghormati mayit, mengurusi jenazah, bagaimana mengurusi jenazah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ini ciri manhaj salaf, kembali kepada ilmu yang sahih, kemudian berusaha untuk mengamalkannya sebaik mungkin dan berusaha untuk menyebarkannya kepada masyarakat. Termasuk di antara ciri manhaj salaf adalah selektif dalam memilih guru agama. Ini ciri manhaj salaf. Salah seorang ulama salaf, Ibnu Sirin, mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau ada orang yang mengatakan, saya akan belajar kepada semua ustadz. Karena semua ustadz itu pasti menginginkan kebaikan. Pasti ada kebaikan pada setiap ustadz. Maka saya akan ambil baiknya dan saya akan buang buruknya. Orang yang seperti ini tidak punya ciri manhaj salaf, atau ada yang hilang dari ciri manhaj salaf pada dirinya. Dan ini akan berbahaya, membahayakan dia. Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya akan percaya kepada semua dokter. Karena semua dokter itu pasti inginnya baik. Dan setiap dokter pasti punya kebaikan. Saya tidak akan selektif. Pokoknya dokter saya akan ke sana. Saya akan bertanya tentang semua sisi kesehatan. Bagaimana orang ini? Apakah dia akan selamat dengan prinsip yang seperti itu? Jawabannya, tidak. Ada dokter-dokter yang membahayakan dia. Ada dokter-dokter yang ketika berbicara tanpa fakta. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya akan, kalau mobil saya rusak, saya akan bengkelkan di semua bengkel. Saya tidak akan melihat bengkel mana yang baik, atau bengkel mana yang berkualitas. Pokoknya semua bengkel, pokoknya rusak ya sudah. Ada bengkel di dekat situ, saya akan ke situ. Karena semua bengkel itu menginginkan kebaikan. Dan pasti ada kebaikan pada setiap bengkel. Ini mobilnya akan jadi apa? Seperti itu juga agama. Bahkan masalah agama ini masalah yang jauh lebih penting daripada masalah dunia. Maka tidak boleh kita berguru kepada sembarang ustadz, sembarang guru, sembarang kiai, sembarang tuan guru. Tidak boleh. Kita harus benar-benar selektif siapa yang pantas untuk kita jadikan sebagai guru agama kita, rujukan agama kita.
Imam Malik rahimahullah dahulu juga mengatakan, inna hadzal ilm lahmuka wa damuk wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Fanzur amman ta'khudh. Kata Imam Malik rahimahullah, ilmu ini adalah darah dagingmu. Dan engkau akan ditanya di hari kiamat nanti tentang ilmu ini. Maka lihat dari siapa engkau mengambilnya. Lihat dari siapa engkau mengambil. Jadi kita harus selektif memilih guru agama. Ustadz, bagaimana kriterianya? Kriteria guru agama ini. Yang pertama, yang sangat penting adalah akidahnya lurus. Akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Guru-guru itu banyak. Ada yang berakidah Ahlussunnah, ada yang berakidah lain. Ada yang berakidah Syiah, ada yang berakidah Mu'tazilah, ada yang berakidah Khawarij. Banyak. Maka pilih yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, takwanya tinggi. Ketakwaan ini akan mempengaruhi keilmuan seseorang dan bagaimana dia menyampaikan ilmu itu. Kalau dia tidak takwa, bisa jadi dia tidak amanah. Dan ini berbahaya. Bisa jadi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yang tidak benar. Takwanya tinggi. Kemudian yang ketiga, mumpuni dari sisi ilmunya. Kalau orang akidahnya sudah lurus, dia sudah bertakwa tapi tidak punya ilmu, ini juga tidak akan memberikan ilmu kepada kita dengan baik. Ya, yang keluar dari mulut seseorang itu ya ilmunya. Kalau ilmunya tidak ada, maka yang keluar bukan ilmu lagi. Dan ini berbahaya. Kemudian yang keempat, akhlaknya baik. Ya, yang keempat, akhlaknya baik. Akhlak juga sangat berpengaruh ya dalam masalah ini. Guru kita kalau akhlaknya tidak baik, maka akhlak itu akan menurun kepada kita. Kalau akhlak guru kita baik, maka kita akan berusaha untuk mencontoh kebaikan akhlaknya. Kenapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya itu sangat mulia? Ya karena akhlak gurunya sangat sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Itu nurun. Makanya kalau misalnya ada guru yang kelihatannya sangat berilmu tapi akhlaknya tidak baik, lebih baik kita tinggalkan. Karena kita khawatir akhlak tersebut malah akan menurun ke kita.